Apa kabar Formula Friends? Ketemu lagi sama gue Rainer di Formula Motor TV. Kalau ngomongin HR-V memang ini pasti banyakan positifnya daripada negatifnya. Iyalah, kalau enggak dia nggak mungkin dapat julukan raja terakhir khususnya untuk segmen SUV kompak. Tapi itu kan dulu ya. Pas lawannya dia cuma ada Outlander doang. Kalau sekarang musuhnya banyak nih. Nah, apakah memiliki sebuah Honda HR-V Prestige 2017 di tahun 2024 ini masih layak? Karena mungkin dulu mobil ini bisa jadi idaman. Tapi apakah sekarang sudah ketinggalan zaman? Untuk itu, ikuti video ini sampai habis karena kami telah menemukan 5 alasannya. Oke, untuk alasan pertama memiliki mobil ini, tentu kita mulai dari fiturnya. Fitur hiburan dulu. Di HR-V Prestige ini di depannya sudah pakai daytime running light dengan LED tentunya. Lalu juga velgnya dual tone. Masuknya udah ada smart entry, nyalain mobilnya udah start stop engine. Di setirnya lengkap ada audio steering switch, ada cruise control, dan ada pedal shift belakang sini untuk sensasi manual. Ada juga electric rear mirror di sini, dan jangan lupa juga ada sunroof di sini, cuman kita nggak mau buka karena panas. AC digital yang cantik dilihat, dan juga dia sudah menggunakan jok kulit sebagai pembeda dari tipe di bawahnya, jadi terkesan lebih premium. Ditambah beberapa lapisan kulit juga di door trim sini ya, jadi soft touch. Dan ada MID juga yang penyajian datanya cukup lengkap. Lalu untuk fitur keselamatannya dia sudah lengkap banget ya. Dia airbagnya ada 6, 2 di belakang lagi 6 totalnya, dan itu udah lengkap banget dan cukup banyak, bahkan mungkin yang terbanyak di kelasnya pada masanya. Lalu dia juga sudah ada electric parking brake with auto brake hold. Nah, ini sangat berguna dan sangat canggih ya, membuat mobil terasa lebih worth it dengan ada teknologi ini dibanding rem tangan otot. Nah, lalu dia juga sudah punya ISOFIX, jadi ramah untuk kalian yang punya anak kecil atau bayi. Lalu di pengeremannya sudah ada ABS, EBD, dan BA. Anti-lock braking system, emergency brake force distribution system, dan ada brake assist-nya juga. Lalu dia sudah ada parking sensor dan parking kamera. Dan untuk fitur keselamatan yang tadi gue belum sebutkan adalah vehicle stability assist yang ada di sini. Jadi ini untuk menjaga keseimbangan mobil atau kestabilan mobil ketika bermanuver atau berkendara. Fitur udah jelas jadi hal pertama yang membuat kami menjadikan alasan untuk memiliki mobil ini. Karena apa ya, fiturnya tuh udah lengkap banget. Dan seperti yang kita bisa tahu, zaman dulu ketika HR-V ini lagi berjaya, ya tipe yang paling laris itu cuma 2. Kalau nggak Prestige ya tipe E CVT. Nah, tahun 2017, karena ini unit yang kami test drive tahun 2017, kalau nggak salah harga baru HR-V Prestige dan E itu bedanya 70 jutaan. Jadi nggak heran pembeli-pembeli atau konsumen-konsumen Honda ini akhirnya terbelah 2. Karena perbedaan harga yang cukup signifikan ya. Tentu konsumen nggak semuanya mau ngeluarin nambah budget lebih yang 70 juta gitu nilainya. Tapi sekarang harganya ini udah jauh lebih terjangkau, yang menjadikannya setidaknya pantas untuk kita lirik dulu apa yang bisa ditawarkan dari mobil yang harganya sudah turun jadi lebih bersahabat. Mobil ini emang nggak kerasa umurnya udah 7 tahun. Ya dengan usia itu setidaknya udah nggak bisa dibilang muda lagi. Dan selama 7 tahun itu kita udah menemukan atau melihat berbagai banyak updatean teknologi di mobil-mobil zaman sekarang, seperti sensing-sensingan di Honda HR-V generasi terbaru, ventilated seats di Hyundai Creta, ataupun mode berkendara yang jadi fitur keunggulan X-Force sebagai pemain terbaru di SUV kompak ini. Nah, memang walaupun HR-V Prestige ini adalah HR-V tipe tertinggi pada zamannya, dia belum punya fitur-fitur tersebut. Ya wajar ya, tahun 2017 tuh memang belum ada teknologi-teknologi tersebut di mobil seperti ini. Tapi karena dia merupakan HR-V tipe tertinggi, walaupun usia sudah 7 tahun, tapi fiturnya masih bisa dibilang all out dan masih mampu bersaing di kebanyakan mobil sekarang. Fitur hiburan yang berlimpah, mewah, fitur keselamatannya pun lengkap. Plus ditambah lagi mobil ini tuh dapat nilai rating keselamatan dari SNNCAP itu 5 bintang. Jadi dengan kelengkapan dan kelimpahan fitur yang ada di HR-V Prestige ini membuat menurut kami ini walaupun usia udah 7 tahun, tapi mobil ini masih mampu banget loh untuk memanjakan kita selama perjalanan dan juga memberikan rasa aman ketika kita berkendara dengan kelimpahan fiturnya tadi. Karena udah jelas dengan tipe tertinggi ini Honda all out ngasih fitur yang top banget di kelasnya, sehingga mobil ini tuh fiturnya udah bisa dibilang berlebihan bahkan. Cuman sekarang ketika 7 tahun berlalu ya masih terbilang cukup, makanya jadi sangat
Masih worth it dari segi fitur menurut kami untuk memiliki sebuah HR-V Prestige 2017 di tahun 2024 ini. Walaupun fiturnya itu sudah menjadi daya tarik yang cukup besar untuk memiliki mobil ini, tapi tentunya yang namanya mobil sukses kayak HR-V ini bisa sukses gak cuman menjual fitur, tapi juga rasa berkendaranya yang emang terbukti cocok oleh banyak orang. Makanya kita setelah ini alasan keduanya adalah rasa berkendara HR-V. Jadi kita akan mencoba mulai dari kekedapan kabin, posisi berkendara, handling, sampai suspensi untuk mencari tahu gimana sih rasa berkendara dari Honda HR-V Prestige ini. Kita mulai dari kekedapan kabin. Nah, kita lihat angkanya di sini ya. Ternyata di dalam komplek perumahan yang memang cukup hening ini, kita sudah membandingkan di jalan yang sama ya untuk beberapa mobil belakangan ini dan menggunakan smartwatch yang sama. Angkanya cukup bagus ya. 50 besar atau 60 kecil itu angkanya cukup bagus, dan memang kalau kita tes dengar dari telinga langsung memang cukup signifikan perubahannya dan kekedapan kabinnya cukup baik. Bunyi mesinnya pun tidak terlalu besar, dan suara-suara dari luar mampu diredam dengan baik, dengan mungkin memang build quality-nya saja yang lebih bagus ya. Jadi secara kekedapan kabin, mobil ini terbilang baik untuk menopang kenyamanan selama berkendara. Lanjut membahas posisi berkendara. Honda HR-V itu bisa laku karena memang salah satu faktor pendukungnya adalah mobilnya terkenal nyaman. Dan nyamannya kita belum bahas soal suspensi atau handlingnya ya, tapi dari posisi berkendaranya. Dari ketika kalian pertama kali masuk, duduk di HR-V ini, duduk di posisi nyetir ini, kalian udah bisa merasakan memang mobil ini dibuat untuk mengutamakan kenyamanan berkendara. Pertama, joknya itu empuk. Kedua, joknya bentuknya semi bucket seat, dan ini jadi kayak meluk badan kita, jadi badan kita nggak gampang geser kemana-mana gitu ya. Dan ketiga, posisi duduknya ini cocok untuk berbagai postur, baik itu perempuan atau laki-laki, karena setirnya sudah bisa tilt dan teleskopik, jadi lengkap pengaturannya. Dan juga joknya sudah bisa pengaturan naik turun, tinggi rendah, maju mundur, dan senderannya juga. Dan ditambah lagi nih, armrestnya tuh bisa dimajuin. Ini yang console box bisa maju mundur di setting, dan ini armrest sebelah sini, jadi pas. Posisi berkendaranya itu udah diperhitungkan sangat matang oleh Honda, sehingga duduk di sini tuh ya yang kita rasakan ya nyaman gitu loh. Jadi mau perjalanan dekat dalam kota seperti layaknya HR-V ini dibuat, ataupun kalian keluar kota, kami rasa duduk di dalam Honda HR-V ini kalian tidak akan banyak mengeluh karena memang nyaman yang kalian dapatkan. Nah, tadi kita udah bahas soal posisi berkendara. Sekarang kita mau coba suspensinya. Gimana sih bantingan Honda HR-V ini? Ini kenapa tiba-tiba di jalan rusak baru ya? Oke, ini dia. Biasa, 40 km. Oke, kita coba hajar dulu ya. Ini kontur jalannya tiba-tiba berubah ya, padahal kita tiap minggu masih kesini. Oke, lebih rusak ternyata jalannya. Tapi nggak masalah, jadi kita makin bisa ngerasain ya. Kita pelanin dulu. Pelan malah lebih berasa ya dia ya. Kita coba lagi, nggak apa-apa. Jalanan rusak nih. Dan speed bump. Oke, karakternya empuk. Kalau perbandingannya sama-sama mobil Honda, dia jelas lebih empuk dari Brio, jelas lebih empuk dari Jazz, tapi tidak seempuk CR-V generasi 5 atau CR-V Turbo, atau bahkan generasi keempat sebelumnya. Jadi posisi di tengah-tengah antara itu. Kalau kalian tahu rasa berkendara Jazz, ya ini mungkin bisa dibilang kalau CR-V yang paling empuk dan Brio yang paling keras dan Jazz di tengah-tengahnya, ya dia lebih dekat ke arah CR-V lah ya. Jadi masih nyaman, tapi dibilang empuk banget enggak. Mungkin Honda merancangnya sengaja supaya kita dapat handling yang baik. Jadi langsung saja kita coba handlingnya. Oke, sekarang kita mau coba handlingnya. Mari kita coba saja. Langsung tunggu motor mau lewat. Oke. Pengendaliannya agak sedikit direct ya untuk sebuah SUV ya. Tuh, pengendalian cukup lincah loh. Padahal ini SUV kompak ya, tetap dia ground clearance-nya tinggi, tapi wah, pengendalian mantap sih. Gak nyangka SUV begini loh.
Ya kalau gitu, kalau se ekstrim itu ya bakal tetap limbung ya mobil apapun juga ya. Cuman intinya sih kalau untuk pengendaliannya bisa dibilang mantep lah untuk mobil yang ground clearance-nya tinggi seperti HR-V ini ya. Jadi kenapa tadi suspensi di setting tidak lembut-lembut banget sama Honda, supaya kita masih dapat pengendalian yang enak gitu loh. Jadi kita bawa mobil ini tetap pede. Dan tentunya itu sebuah kenyamanan berkendara juga ya, karena dengan mobil yang judulnya compact SUV yang kompak, kalian tetap dapat pengendalian yang kalian bisa pede membawa mobil ini di perkotaan yang mana kadang-kadang kan lewat jalan sempit atau lewat jalur macet yang padat kendaraan. Jadi kalau kalian mau set, itu masih enak pakai mobil ini. Honda memberikan mesin yang berbeda untuk HR-V tipe tertinggi ini. Dengan kubikasi sebesar 1800 cc yang berkonfigurasi 4 silinder SOHC iVTEC, SUV kompak buatan Honda ini mampu menyemburkan tenaga maksimal sebesar 139 PS pada putaran 6000 rpm dan torsi maksimal hingga 169 Nm pada putaran 4600 rpm. Tenaga ini disalurkan ke penggerak roda depan melalui transmisi CVT. Kalau aja mesin 1500 cc yang banyak digunakan untuk mobil perkotaan itu udah terbilang cukup, apalagi mesin 1800 di Honda HR-V Prestige ini. Nah, tentunya dengan perbedaan harga yang kita udah bahas sebelumnya, lumayan signifikan ya. Kayaknya udah biasa aja gitu ya, kalau cuman bedanya dikasih beda fitur sama pabrikan. Tapi Honda memberikan kita mesin yang berbeda, jadi memiliki Honda HR-V Prestige ini membuat rasa lebih worth it gitu loh. Dengan mesin 1800 cc-nya, kita bisa mendapatkan tenaga lebih dari kebanyakan mobil di jalan. Karena kebanyakan mobil pasti umumnya mesinnya 1800 atau di bawahnya. Tapi juga mesin 1800 ini tidak akan membuat kita boros bensin. Karena angkanya kita sudah terbukti dari hasil kita muter-muter tadi, kita dapat angka 14 atau 15 km per liter tadi kalau nggak salah. Nanti kita tampilkan di sini. Jadi tentunya kita dapat tenaga lebih, tapi juga nggak bisa dibilang boros mobil ini. Malahan cenderung ya masih bisa dibilang oke lah, atau mungkin irit. Tapi tetap dapat tenaga lebih dari mobil-mobil biasanya. Nah, makanya nggak heran kan kenapa mesin ini menjadi alasan ketiga untuk memiliki sebuah Honda HR-V Prestige. Itu dia untuk mesin. Sekarang mari kita berpindah ke alasan keempat. HR-V ini memang bukan terkenal sebagai mobil keluarga atau mobil yang bisa angkut banyak orang, karena udah jelas konfigurasinya cuma 5 seater aja. Tapi hal itu tidak menghentikan kami untuk menjadikan baris kedua Honda HR-V ini menjadi alasan keempat untuk memiliki mobil ini. Lantas seberapa nyaman duduk di baris kedua Honda HR-V? Mari kita buktikan. Nah, seperti yang udah bisa kalian bandingkan sendiri ya. Kita udah ngasih komparasi dari angle yang sama, dari posisi duduk yang sama di Honda HR-V, Outlander, dan Creta sebagai saingan, salah satu saingan terbarunya. Kalau legroom, ini udah jelas paling lega HR-V, dan posisi jok pengemudi di depan sini sudah diatur dimana cukup mundur ya. Jadi legroom depan tuh udah cukup luas banget. Dan ini tetap secara legroom masih lega Honda HR-V dibanding semuanya. Tapi memang kalau tempat mau masukin kaki ke kolong jok depan ini, surprisingly Outlander paling lega ya, karena joknya tinggi banget gitu, kolongnya jadi luas banget. Kalau headroom mungkin dia setidaknya bukan terakhir, dia masih lebih baik daripada Outlander, tapi tetap 11-12 sama Creta. Jadi yang mampu menyaingi atau mendekati Creta, tapi secara overall tetap lebih lega Honda HR-V. Kita sudah bisa setuju bahwa Honda HR-V ini meskipun usianya udah 7 tahun, tapi dia masih memiliki fitur, rasa berkendara, dan performa mesin yang bisa mengungguli beberapa mobil saat ini. Apalagi kita sudah membahas baris keduanya di mana dia masih lebih lega dibanding beberapa kompetitornya zaman sekarang. Nah, kira-kira untuk mendapatkan semua keunggulan itu, berapakah yang harus kita bayar? Nah, untuk itu alasan kelima ini kita akan membahas harga dari Honda HR-V ini. Karena ternyata mobil yang memiliki segudang daya tarik itu ternyata masih punya daya tarik lagi, yaitu dari segi harga. Pada saat kami syuting video ini, Honda HR-V ini kami jual dengan OTR di bawah 250 juta. Dan menurut kami itu adalah harga yang sangat menarik, karena jika kalian lihat pilihannya untuk mobil second, mungkin kalian akan mendapat pilihan Outlander PX atau CR-V dengan tahun yang lebih tua dari ini, atau mungkin yang lawannya juga Mazda CX-5 bisa dapat. Sedangkan untuk mobil barunya mungkin kalian punya pilihan Brio RS atau Agya GR, karena ya memang faktanya mobil baru zaman sekarang yang harga 250 jutaan atau ke bawah dikit ya mungkin dapat mobil itu. Nah,
Oleh karena itu, menurut kami harga Honda HR-V Prestige 2017 ini menjadi menarik karena dengan harga yang 200 jutaan, kalian sudah bisa mendapatkan mobil dengan kenyamanan dan fitur berlimpah yang sudah kita bahas sebelumnya. Dan juga meskipun usianya sudah 7 tahun, memang tidak bisa dibilang muda, tapi juga masih terlalu dini untuk dibilang tua. Untuk memberikan tambahan perspektif, kami akan mencoba memberikan simulasi hitungan jika kalian memberikan TDP 50 juta untuk mengambil kredit mobil ini. Dengan TDP 50 juta, kalian bisa mendapat cicilan itu 5 jutaan untuk tenor 5 tahun dan kalian bisa mendapatkan mobil ini berserta keunggulannya yang sudah kita bahas. Tentunya nominalnya dengan mobil-mobil contoh lain yang sudah kami sebutkan sebelumnya, secara nominal tidak akan beda jauh mobil lain atau mobil baru itu yang harganya mirip ya. Tapi perbedaan signifikannya adalah ketika Anda memilih atau memiliki sebuah Honda HR-V Prestige 2017 dengan seluruh pengalaman berkendara yang sudah kita bahas sebelumnya. Dan tentunya perbedaan signifikan itu akan lebih beda lagi ketika Anda memilih mobil baru yang mungkin Anda mendapatnya LCGC tapi dengan upgradean body kit ya. Nah, kami menggunakan kata memiliki di sana untuk menggarisbawahi karena ketika memiliki sebuah mobil, hal yang kita nikmatin itu nggak cuman ketika kita berkendara seperti yang kita udah bahas sebelumnya, tapi juga berbagai hal lainnya. Siapa tahu seperti purna jual, soal merawat, soal menghindari pajak progresif mungkin, atau bahkan gengsi atau sekedar prestis aja untuk dimana hal itu memang diperlukan untuk beberapa orang di bidang tertentu. Oleh sebab itu, menurut kami dengan harga yang sudah sangat terjangkau, Honda HR-V ini sudah sangat worth it untuk dimiliki atau setidaknya buat kalian pertimbangkan. Apakah dengan memilih mobil lain dengan harga yang kisaran sama itu, kalian bisa mendapatkan segala keunggulan yang dimiliki Honda HR-V Prestige 2017 ini? Mungkin cuma bisa kalian yang menjawab. Dan kalian harus ingat juga, kami berbicara seperti ini bukan maksudnya untuk menjelekkan mobil baru. Karena tentunya mobil second atau mobil baru pasti ada plus minusnya masing-masing dan kalian sendiri yang menentukan timbang-timbang kalian lebih cocok yang mana. Tapi jika kalian tanya kami, karena kami juga cukup lama sudah berkecimpung di mobil second, tentu jawaban kami adalah memilih ini, mobil second HR-V Prestige 2017 dengan alasan yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Nah, tapi gimana dengan kalian? Jika kalian punya budget untuk kredit mobil tuh dengan harga 200 jutaan, mobil apa yang kalian pilih? Honda HR-V Prestige 2017 ini? Atau mobil baru? Atau mobil yang lain? Coba tulis di kolom komentar. Sebagai sebuah mobil yang menonjolkan kenyamanan berkendara dan fiturnya yang berlimpah, didukung pula dengan performa mesinnya yang berlebih tanpa harus berkompromi soal efisiensi bahan bakar, dan didukung pula dengan kelegaan kabin duanya yang masih tidak tertandingi hingga sekarang, menurut kami memiliki sebuah Honda HR-V Prestige 2017 ini masih sangat worth it untuk dimiliki mengingat harganya yang juga sudah sangat terjangkau dibanding pilihan lain di luar sana. Jika ada di antara kalian yang tertarik untuk mengenal mobil ini lebih lanjut, kalian bisa hubungi Instagram resmi kami di @formula_motor, dan juga kalian bisa pilih-pilih mobil second berkualitas lainnya yang ada di website kami yaitu www.mobstripcast.com, dan jangan lupa juga follow TikTok kami di @formula_motor. Oke, kayaknya sekian dulu friends untuk video hari ini. Kami tentunya masih punya banyak konten menarik dan edukatif lainnya yang akan kami sajikan di channel YouTube kami yaitu Formula Motor TV. Jadi jangan lupa like video ini, dukung kami dengan cara subscribe, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami. Pada akhirnya gue Rainer pamit undur diri dulu, sampai ketemu di video selanjutnya. Lah ditinggal. Pak!